Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang rasanya untuk boleh bertemu dengan Bapak Ibu melalui channel YouTube ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saya bacakan pada renungan pagi ini dari 1 Yohanes, dari Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat 51 dikatakan demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael padanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari ikut dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan. Saudara, tema ini bukan hanya terjadi atau berlaku kepada kisah yang boleh saya bacakan kepada kita, yaitu tentang Filipus, di mana setelah dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, pada akhirnya dia menjadi seorang saksi, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang murid Tuhan yang setia. Bahkan bersaksi terhadap Natanael, agar Natanael pun datang kepada Tuhan. Saudara, tetapi bukan hanya itu. Ada banyak tokoh Alkitab yang juga telah mempraktikkan atau yang telah menghayati akan hal itu, bahwa ketika mereka bertemu dengan Tuhan, ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Katakanlah seperti Petrus yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Katakanlah seperti Matius atau Markus, mereka-mereka yang memiliki kesibukannya masing-masing. Atau katakanlah seperti juga Rasul Paulus, dia yang tadinya adalah penganiayanya jemaat, pada akhirnya menjadi seorang yang percaya, bahkan juga seorang rasul. Nah, jadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, karena bagian ini, judul perikopnya adalah murid-murid Tuhan, dikatakan murid-murid Yesus yang pertama, maka kalau kita melihat apa yang mereka alami dalam kehidupan, setelah mereka percaya kepada Tuhan, setelah mereka mengikut Tuhan, yang diawali dengan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupan mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi saksi yang setia, menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sering sekali lebih mudah bagi kita menceritakan tentang prestasi kita, atau mungkin mobil baru jika kita punya, atau bahkan juga menceritakan pertemuan kita dengan para pejabat, pertemuan
Jika pernah terjadi bertemu dengan Bapak Presiden, kita akan sangat bangga dan menceritakannya kepada banyak orang. Saya pernah bertemu dengan Presiden, saya pernah diundang dan lain sebagainya. Demikian pula, betapa mudahnya kita membanggakan dan menceritakan kalau kita bertemu dengan gubernur, wali kota, atau bahkan artis. Kita akan menceritakan kepada banyak orang. Menjadi saksi, menjadi berita, memberitakan pertemuan itu kepada banyak orang. Saudara-saudara, tetapi sering sekali kita begitu sungkan, apakah karena malu, atau mungkin karena hal lain. Begitu sungkan untuk bercerita tentang bagaimana Tuhan telah menangkap hidup kita, bagaimana Tuhan telah menjamah hidup kita, bagaimana Tuhan telah membimbing kita daripada kebenarannya. Lebih sering kita menceritakan tentang tokoh dunia, hal-hal lain tentang dunia, daripada tentang Kristus Tuhan. Saudara, kalau murid-murid Tuhan yang pertama, bahkan sampai kepada tradisi gereja mula-mula, mereka begitu intens untuk menjadi saksi Kristus. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tatkala mereka telah berjumpa dengan Tuhan, maka mereka dengan begitu berani, bahkan pada waktu itu taruhannya adalah nyawa, kalau memberitakan tentang Kristus. Nah, itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang bersaksi, marturia, artinya yang harus rela martir. Tetapi mereka siap untuk hal itu. Mereka siap untuk menjadi saksi Kristus. Mereka bahkan siap untuk rela martir hanya untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah di gereja masa kini, apakah di masa hidup kita atau masa-masa kita sekarang ini, masih adakah semangat untuk bersaksi? Masih adakah semangat untuk memberitakan Kristus dalam kehidupan kita bagi banyak orang? Ataukah tidak? Apakah dunia masih dapat melihat Kristus melalui hidup kita? Apakah dunia masih akan mendengar suara tentang Kristus dari bibir lidah kita? Ataukah semangat itu sudah padam? Lalu kalau demikian, bagaimana pertemuan kita dengan Kristus? Bagaimana perjumpaan kita itu dengan Kristus? Mengapa kalau kita disebut sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, mengapa Kristus tidak nampak dalam kehidupan kita? Itu harus menjadi sebuah pertanyaan. Tapi saya percaya bahwa semua saudara yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita semua akan diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita yang telah berjumpa dengan Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus oleh darahnya, kita menjadi orang-orang yang akan mengemban tugas marturia, yang rela bersaksi, bahkan juga yang akan terus menjalin hubungan kita kepada Tuhan dengan ibadah kita, persekutuan kita, dengan koinonia kita, ataupun yang mendapat menjadi berkat bagi banyak orang dengan perbuatan kita, dengan pelayanan kita, yang kita sebut dengan diakonia. Murid-murid Tuhan yang pertama, mereka sungguh mempraktikkan hal itu. Mulai dari marturia, koinonia, dan juga diakonia, mereka mempraktikkannya. Mari kita tetap menjaga hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kita menjadi pelaku kebenarannya, sehingga pertemuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, yaitu setelah Dia menebus kita, sungguh memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, agar kita menjadi hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, menjadi murid-muridnya, menjadi saksinya di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah merenungkan firman-Mu yang kami boleh dengar bersama-sama di pagi ini. Biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini, jika ada di antara mereka dalam kelemahan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Yang sakit, biarlah Tuhan angkat dan sembuhkan mereka, Bapa. Yang berkekurangan, biarlah Tuhan memberi berkat dan kelimpahan.
Saya berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Inilah doa kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai. Berkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.